Halo sobat, ketemu lagi di Kuliah Home Channel. Kali ini bertemakan kuburan tasbih dan bandit. Ceritanya berkisah tentang kegalauan identitas di tengah pergumulan intelektual. Galau bukan berarti tidak elok, namun seperangkat literasi agar sudut pandang menjadi lebih bijak. Semacam kompas dan jam, mana arah dan waktu yang tepat, agar kita tidak sesat di jalanan yang licin dan berlumpur. Itulah gunanya teori. Ceritanya disajikan dalam bentuk dialog. Mudah-mudahan dialognya hangat, yang penuh dengan keakraban. Ada dua tokoh dalam film ini, tasbih dan bandit. Tasbih disimbolkan dengan moral, dan bandit disimbolkan dengan material. Tasbih bertugas memproduksi keteraturan, sedangkan bandit bertugas memproduksi kemakmuran. Berdiri di antara tasbih dan bandit tidaklah mudah. Dialog sengitnya dimulai dari sini. Yuk kita simak. Suatu hari, tasbih dan bandit berjalan-jalan di pusat kota. Ternyata moral dan material yang selama ini diidolakan masih menyisakan pertentangan. Keduanya nampak tidak akur, saling sikut sana dan sini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawaban pendeknya adalah karena perebutan sumber daya. Itulah alasan yang sangat mendasarnya. Terus apa yang sebenarnya membedakan sekaligus menyatukan kita sebagai manusia dalam konteks ilmu sosial? Jawaban singkatnya adalah identitas. Terus, apa itu sebenarnya identitas? Biar kita mudah untuk memahaminya. Identitas itu seperti baju. Ada yang berwarna merah, hijau, kuning, biru, dan lainnya. Semuanya nampak indah. Terus, apa yang membuatnya rumit? Yang membuatnya rumit bila identitas masih dipahami sebatas warna kulit, jenis rambut, dan asal-usul. Inilah yang membuat kita ribut selama ini. Identitas yang elok kita kerdilkan kembali. Ini adalah langkah awal dalam memahami ilmu sosial, namun sangat penting karena sangat mendasar. Terus, apa sebenarnya masalah pokok dari persoalan tersebut? Jawaban pastinya adalah belum adilnya distribusi keadilan, alias distribusi keadilan kropos di tengah jalan. Mengapa dia bisa kropos? Jawabannya adalah karena kita masih sibuk memindahkan kekuasaan dari tangan kelas yang kalah ke tangan kelas yang menang. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sanggup membuatnya untuk adil? Tentu jawabnya adalah dengan mendistribusikan kekuasaan hingga ke unit yang paling kecil. Mengapa? Karena kekuasaan adalah hak setiap orang untuk berupaya dan berusaha. Inilah
moral utamanya. Tentu itu dari sudut pandang sosiologinya. Bila dari sudut ekonomi, pasti pajaklah sebagai alat keadilan. Begitulah hitam pekat kehidupan sosial di tengah pergumulan intelektual hingga kini. Semoga obrolan ini menjadi dimengerti sebagai langkah awal untuk memahami dan mendalami sosiologi ekonomi. Bila tidak, tentu tasbih dan moral terkubur. Jeleknya terkubur hidup-hidup. Begitulah sobat, cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.